Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah lapisan tipis atau thin film. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Saya Fredison Dian Sinaga, NPM 1717041081. nama saya Sutiarno, NPM 1717041034. Nama saya Risa Sonya Reni Pauline Gultom, NPM 1817041054. Saya Desina Vitasari, NPM 1717041001. Saya Ridwan Pratama Yuda, NPM 1717041046. Baiklah, saya Risa Sonya. Kali ini akan menjelaskan materi bab 7, yaitu teknik deposisi secara fisik. Materi PVD yang akan dipelajari antara lain kinetika molekul, PVD atau physical vapor deposition, coating sputter, magnetron sputtering, dan pulse laser deposition. Yang pertama, kita perlu mengetahui konsep kinetika molekul, yakni tujuannya. Ada 2 tujuannya. Yang pertama, mempelajari interaksi gas dan uap dengan suatu permukaan. Yang kedua, pada proses makroskopis molekul yang sesuai dengan hukum gas ideal akan memberi nilai terukur tekanan dalam suatu chamber. Lalu kita simpulkan pengertian PVD secara umum, yaitu teknik deposisi melalui proses fisika yang meliputi proses thermal dan sputtering. Proses thermal ini berarti akan menghasilkan suatu energi kalor. Metode-metode PVD yang diketahui, yang pertama itu coating sputter. Terjadi di ruang vakum, yaitu sekitar 10 sampai minus 6 milibar, dengan substrat yang digunakan ialah kaca, bahan yang dilapisi, dan sumbernya yaitu pelapisnya dapat berupa keramik, logam, atau plastik molybdenum. Nah, semua bahan ini nanti diuapkan dan akan menempel ke substrat kaca tersebut. Yang kedua itu magnetron sputtering, yaitu perpindahan plasma uap, di mana plasmanya itu menjadi ion positif dan elektroda atau sumbernya itu menjadi ion negatif. Nah, terciptanya lapisan itu tercipta karena tumbukan antara ion positif dan ion negatifnya. Komponen untuk melakukan pelapisan ini diperlukan sistem kontrol panel, tempat sampel, dan chamber deposition. Yang ketiga itu pulse laser deposition, yaitu teknik yang menumbuhkan material nano dengan menembakkan sinar laser yang difokuskan ke permukaan target solid. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah teknik deposisi secara kimia. Teknik deposisi secara kimia umumnya melibatkan reaktan-reaktan dari sumber prekursor yang memiliki tekanan uap tinggi. Untuk memindahkan atom-atom pada permukaan substrat dilakukan dengan pengarahan uap kimia pada daerah deposisi dengan bantuan sistem vakum dan energi termal substrat. Selain itu, untuk meningkatkan energi permukaan lapisan dan substrat dilakukan dengan permukaan termal pada substrat. Nah, beberapa metode deposisi secara kimia. Yang pertama ada chemical vapor deposition atau CVD, di mana metode ini adalah teknik penumbuhan yang melibatkan reaksi-reaksi kimia homogen atau hidrogen dari satu atau lebih bahan prekursor yang berada pada fase uap. Nah, berikut adalah gambar dari chemical vapor deposition. Terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, reaksi homogen pada fase gas. Kedua, ada absorpsi reaktan pada permukaan substrat. Yang ketiga ada reaksi kimia hidrogen di permukaan substrat antar beberapa jenis reaktan. Keempat, difusi permukaan oleh reaktan. 5, ada pembentukan dan penumbukan nuklir reaktan di atas substrat. Selanjutnya ada desorpsi material atau gas-gas sisa reaksi dari permukaan substrat. Nah, kelebihan dari metode ini, yang pertama, memiliki produktivitas yang tinggi, memiliki laju penumbuhan yang tinggi, dapat menumbuhkan film di berbagai permukaan, kemudian leluasa memanipulasi stoichiometri film pada saat penumbuhan, kemudian dapat menumbuhkan film secara uniform pada area luas dengan permukaan yang sangat halus. Selanjutnya,
Ada metode deposisi plasma, enhanced chemical vapor deposition. Merupakan salah satu metode penumbuhan yang cukup baik dan relatif murah. Dengan metode ini, lapisan silikon amorf dengan kualitas yang baik dapat diperoleh pada temperatur substrat 200-300 derajat. Metode ini menggunakan energi listrik yang berasal dari sebuah generator yang berfrekuensi 13,56-200 MHz untuk membangkitkan glow discharge atau plasma. Nah, tahap-tahapnya, yang pertama ada reaksi primer dalam fase gas, di mana pada tahap ini terjadi eksitasi akibat tumbukan elektron, disosiasi, dan ionisasi molekul-molekul gas. Jadi plasma terdiri dari radikal-radikal dan molekul-molekul netral, ion-ion positif dan negatif, serta elektron-elektron. Kemudian yang kedua ada reaksi sekunder, di mana reaksi sekunder ini reaksi antara molekul dan ion-ion atau radikal-radikal yang berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat elektronik dan struktur lapisan. Yang tahap ketiga, reaksi permukaan. Reaksi permukaan ini meliputi abstraksi seperti abstraksi hidrogen, difus radikal, dan ikatan kimia. Yang terakhir ada pelepasan molekul-molekul hidrogen, subpermukaan, dan relaksasi. Selanjutnya adalah metode deposisi chemical solution deposition atau CCD. Berikut adalah gambar dari metode deposisi chemical solution deposition atau CCD. Langkah-langkahnya penumbuhan lapisan tipis menggunakan metode CCD ini dengan teknik spin coating adalah sebagai berikut. Yang pertama, sintesis gel dari beberapa senyawa melalui proses sol gel, penetesan gel pada permukaan substrat yang diletakkan di atas spin coater. Kemudian substrat yang telah ditetesi gel diputar dengan laju putar tertentu dan dalam waktu yang tertentu sampai seluruh substrat terlapisi oleh gel secara merata. Pemanasan lapisan pada temperatur tinggi dengan menggunakan furnace. Yang terakhir ada teknik spray coating. Berikut adalah gambar dari teknik spray coating. Metode ini merupakan proses di mana material pelapis sebagai partikel individu didorong dengan aliran gas bertekanan ke suatu permukaan atau substrat. Kemudian partikel tersebut menabrak substrat, menempel, dan membentuk permukaan tipis yang sesuai. Peralatan spray coating yang sering digunakan adalah air spray, airless spray, fluoro spray, dan elektrostatik spray. Baiklah, saya Risa Sonia akan melanjutkan materi bab 9, yaitu mikrostruktur lapisan tipis. Kita dapat melihat citra transmission elektron mikroskopi lapisan tipis aurum berikut atau lapisan emas. Kita dapat melihat seiring tambahnya suhu atau temperatur, itu bulir-bulirnya akan semakin meregang dan jari-jarinya akan semakin melebar, sehingga dapat dirumuskan dalam persamaan berikut, yaitu R kuadrat dikurang R0 kuadrat setara dengan KT pangkat setengah, di mana R itu ialah jari-jari akhir bulir, R0 itu jari-jari awal bulir, K itu konstanta aktivasi termal, dan T itu melambangkan waktu. Lalu ada model zona struktur atau Structure Zone Modes, kita singkat sebagai SZM. Terbagi menjadi dua, yaitu evaporasi dan sputtering. Yang pertama, evaporasi dikemukakan oleh Movson dan Demichisin. Mereka mengungkapkan bahwa zona 1 itu berupa kolumnar, zona 2 itu kolumnar yang diselingi grain boundary, dan zona 3 itu equiaxial grain. Sedangkan pendapat kedua itu oleh Sanders mengungkapkan bahwa zona 1 itu isolated column, zona 2 itu kolumnar dengan batas bulir, zona 3 itu rekristalisasi. Lalu SZM yang kedua itu sputtering dikemukakan oleh Thornton dengan menyatakan rumus sebagai berikut. P sama dengan kolom padatan per total kolom dikali padatan plus void. Dengan gambar zonanya dapat kita lihat sebagai berikut. Lalu yang terakhir, sifat-sifat lapisan tipis dan aplikasinya.
Yang pertama itu sifat optikal, aplikasinya pada lapisan reflektif atau antireflektif, filter interferensi, dekorasi yaitu warna dan luster, memory disk atau CD, dan pandu gelombang. Sifat listrik itu pada isolator, konduktor, bifas semikonduktor, dan piezoelektrik. Lalu sifat magnetik itu pada memory disk, sifat kimia pada proteksi, proses oksidasi, korosi, dan sensor gas. Sifat mekanik itu pada lapisan tribological, hardness, adhesi, dan mikromekanik. Dan terakhir, sifat thermal itu pada barrier layers dan heat sinks. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi lapisan tipis oksida fotokatalis TiO2 dan ZnO. Peranan material TiO2 dan ZnO apabila diketahui cahaya UV akan merusak polutan sehingga akan mereduksi keberadaannya di air. Beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan sistem aliran air limbah dengan melewatkan air limbah tersebut ke dalam media dengan dosis TiO2 sekitar 1 gram per liter selama 30 menit sambil diberi paparan cahaya UV dapat membunuh 100% bakteri yang ada di limbah tersebut. Prinsip dasar fotokatalis. Fotokatalis yaitu sebagai proses reaksi kimia yang dibantu oleh cahaya dan katalis padat, di mana dalam langkah reaksinya melibatkan pasangan elektron Hall. Proses di dalam fotokatalis, jika partikel semikonduktor berada di dalam cairan maupun gas dikenai cahaya UV baik yang berasal dari matahari maupun lampu UV, maka akan menghasilkan pasangan elektron dan lubang Hall. Material TiO2 sebagai fotokatalis. Material TiO2 yaitu material dasar yang telah digunakan untuk bahan kosmetik, makanan, maupun pigmen putih pada cat. Fotokatalis pada material TiO2 akan menghasilkan oksidasi yang kuat untuk memecah material organik menjadi air dan CO2. Aplikasi lapisan tipis fotokatalis untuk pengolahan air limbah. Semikonduktor fotokatalis TiO2 dengan struktur kristalin telah dapat dideposisi di atas substrat kaca dengan metode CST teknik spray coating. Teknik spray coating sangat fleksibel untuk digunakan dalam deposisi pada berbagai kondisi permukaan dan bentuk substrat. Hasil deposisi lapisan tipis material berbasis oksida tersebut telah dapat digunakan untuk mengurai limbah polutan organik pada air limbah dengan bantuan sinar UV dari matahari maupun lampu UV. Kemampuan lapisan tipis fotokatalis tersebut dapat dikembangkan untuk berbagai keperluan pembersihan bakteri pada sampel air dan gas. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu metode karakterisasi mikrostruktur lapisan tipis. Karakterisasi dari suatu material digunakan untuk mengetahui sifat-sifat dari material yang meliputi sifat fisik, yaitu mikrostruktur dan morfologi lapisan, kimia atau komposisi, listrik, dan optik dari suatu bahan. Terdapat beberapa metode karakterisasi mikrostruktur lapisan tipis. Yang pertama yaitu X-ray diffractometer atau yang biasa kita kenal dengan XRD. X-ray diffractometer atau XRD merupakan salah satu metode yang bersifat tidak destruktif atau tidak merusak dan paling banyak digunakan dalam fisika zat padat untuk menentukan struktur kristal dan informasi mengenai jarak fisi atau penentuan konstanta fisi di dalam kristal berdasarkan hukum Braggs. Kualitas kristal film tipis dapat dikarakterisasi dengan HR, XRD dengan menghitung sudut tilt and twist serta ukuran rata-rata butir kristal. Sudut tilt menggambarkan rotasi film di luar bidang kristal, sedangkan sudut twist menggambarkan rotasi film dalam bidang kristal. Sudut tilt dapat ditentukan melalui plot Williamson-Hale atau WH plot. Metode yang kedua yaitu scanning electron microscopy atau yang biasa dikenal dengan SEM. Teknik scanning electron microscopy atau SEM merupakan salah satu teknik observasi dan analisis morfologi permukaan sampel. Pada dasarnya, prinsip kerja SEM menggunakan berkas elektron sebagai pengganti cahaya untuk membentuk suatu gambaran 3 dimensinya. Dan metode yang terakhir yaitu energy dispersive of X-ray spectroscopy atau yang biasa dikenal dengan EDS. Nah, teknik energy dispersive of X-ray spectroscopy atau EDS
merupakan salah satu teknik untuk menentukan komposisi atom pada sampel. Biasanya, analisa komposisi dengan metode IDS dapat digunakan untuk mengetahui komposisi dari atom-atom yang mempunyai nomor atom Z lebih besar daripada 4. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan aplikasi lapisan tipis non-oksida semikonduktor, GaN, dan paduannya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada dekade terakhir ini sangat ditunjang oleh perkembangan industri rangkaian terintegrasi dan industri penyimpanan data secara analitik. Rangkaian IC bekerja dengan cara mengontrol aliran pembawa muatan dalam semikonduktor jika diberikan medan listrik. Elemen memori di dalam IC bersifat volatil, yaitu informasi yang tersimpan akan hilang jika daya dimatikan karena data tersimpan dalam kapasitor. Pada industri yang membuat piranti penyimpanan data secara magnetik, perkembangan yang paling menggembirakan adalah dalam hal memperkecil ukuran dan daya yang diperlukan dalam penyimpanan data. Parameter kunci dalam penyimpanan data magnetik adalah spin elektron, karena spin dianggap sebagai asal mula momen magnetik. Penyimpanan data magnetik ini memiliki sifat non-volatil, karena secara alami bahan ferromagnetik memiliki sifat remanen magnetik yang tinggi. Deposisi lapisan tipis bahan DMS, GaN, MN di atas substrat Si dengan teknik spin coating. Proses deposisi lapisan tipis GaN, MN dilakukan dengan teknik spin coating. Sebelum proses deposisi, substrat Si dibersihkan terlebih dahulu dengan metode RCA, yaitu Si dicuci dengan aseton, kemudian dengan metanol masing-masing 10 menit dengan sistem pencuci ultrasonik untuk menghilangkan kotor organik seperti lemak dan minyak. Kemudian Si dicuci dengan air terdeionisasi selama 2 menit dan dimasukkan ke dalam larutan HF 20% selama 2 menit untuk menghilangkan lapisan oksida SiO2 yang mungkin terbentuk selama proses penyimpanan substrat. Setelah itu substrat dicuci dengan air terdeionisasi dan selanjutnya dikeringkan dengan cara disemprot gas nitrogen N2. Proses deposisi dilakukan dengan menggunakan gel gallium mangan sitrat amin yang disintesis pada pH 7-8. Gel tersebut diencerkan dengan etilendiamin dengan molaritas 0,6 molar. Selanjutnya substrat silikon tipe N100 dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius dengan heater selama 10 menit. Si kemudian diletakkan di atas spin coater. 1 hingga 2 tetes gel ditempatkan di atas substrat. Selama 2 menit substrat dipanaskan terlebih dahulu kemudian diputar. Pemutaran dimulai pada level 1, level terendah selama 15 detik. Selanjutnya substrat diputar dengan laju putaran sekitar 1100 rpm selama 2 menit. Lapisan yang diperoleh kemudian dikeringkan pada temperatur 150 derajat Celcius di atas hot plate selama 15 menit dan diikuti dengan proses dekomposisi pada temperatur 350 derajat Celcius selama 15 menit dalam furnace untuk menghilangkan komponen-komponen organik pada lapisan. Selanjutnya pada sampel dilakukan proses sintering dengan dekomposisi gas nitrogen N2 pada temperatur 900 derajat Celcius dengan laju alir 2 SCCS selama 2 jam dengan tingkat kenaikan temperatur sebesar 10 derajat Celcius per menitnya. Dan selanjutnya temperatur diturunkan hingga mencapai temperatur kamar dengan tingkat penurunan temperatur yang sama. Hal ini dilakukan untuk memberikan sumber prekursor N yang telah terdekomposisi supaya terjadi ikatan antara anion-anion Ga3+ dan Mn4+ dengan N3- sehingga terbentuk lapisan GaN, Mn. Tahapan proses itu menghasilkan lapisan GaN, Mn
Yang selanjutnya dilakukan karakterisasi menggunakan EDX untuk mengetahui komposisi lapisan dan SEM Scanning Electron Microscope untuk mengetahui morfologi lapisan. Berikut adalah gambar pengolahan citra Scanning Electron Microscope dengan perbesaran 20.000 kali dari lapisan tipis GHN-Mn yang ditumbuhkan pada fraksi mol Mn sebesar 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, dan 80%. Citra SEM pada gambar di atas memperlihatkan lebih jelas perbedaan tinggi dari butir yang terbentuk. Semakin hitam warna citra, maka butir semakin mendekat ke silikon atau terbentuk lubang atau hole. Semakin putih warna citra, maka semakin tinggi butir yang terbentuk. Citra yang paling kontras teramati yaitu pada warna kuning sejenis. Ini menandakan adanya sampel 70%. Pada gambar terlihat pula bahwa sampel 55% memiliki morfologi yang teratur dengan batas butir yang jelas. Sementara itu pada sampel 60% dan 75% didominasi kolisi antar pulau yang belum sempurna, tumbuh menjadi kristal. Sampel 65% dan 80% telah memperlihatkan citra butir kristal dengan beberapa lubang. Baik, itulah presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.